Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai anggaran biaya produksi, yang dimana tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk mengetahui anggaran pemakaian bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. Anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dikelompokkan dalam 3 sub-anggaran, yaitu anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. Anggaran bahan baku, anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dan harga pembeliannya dalam satu periode anggaran. 1. Pemakaian bahan baku. Menyusun anggaran pemakaian bahan baku, contohnya PT Berkah Abadi Jaya atau BAJ yang didirikan pada tahun 2000 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek CS76. Pada akhir bulan November 2007, manajemen PT BAJ hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008. Di bawah ini adalah anggaran produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008. Penjualan per unit yaitu 2000, ditambah persediaan akhir barang jadi 500, jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah 2500. Dikurangi persediaan barang awal barang jadi 200, jadi jumlah barang jadi yang akan diproduksi yaitu 2300. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah 40.000, sedangkan harga 1 buah kancingnya adalah 1.500. Langkah pertama, menyusun format anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan Januari. Berikut ini adalah gambar format anggaran pemakaian bahan baku. Jumlah produksi barang jadi diperoleh dari jumlah barang yang akan diproduksi yang terdapat dalam anggaran produksi. Standar kebutuhan bahan baku per unit diperoleh dari standar yang berlaku di perusahaan untuk memproduksi 1 unit barang jadi. Harga kebutuhan bahan baku berasal dari harga yang akan dibebankan oleh pemasok. Total biaya bahan baku untuk produksi diperoleh dengan pengalihan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan harga bahan baku per unitnya. Langkah kedua, memasukkan data tentang jumlah produksi barang jadi serta standar kebutuhan bahan baku kain dan kancing untuk 1 unit kemeja. Produksi barang jadinya untuk kain 2300 dan kancing 2300. Standar kebutuhan bahan baku per unitnya pada kain yaitu 2 meter, sedangkan kancing 8 buah. Langkah ketiga, menghitung jumlah kebutuhan bahan baku untuk setiap 1 kemeja CS76, mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Jumlah kebutuhan bahan baku kain yaitu 2300 unit dikali 2 meter sama dengan 4600 meter. Jumlah kebutuhan bahan baku kancing yaitu 2300 unit dikali 8 sama dengan 18.400 buah. Kemudian hasil perhitungan di atas dimasukkan ke baris jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi untuk setiap bahan baku yang diperlukan. Berikut ini adalah jumlah produksi barang jadinya pada kain 2300, standar kebutuhan bahan baku per unit kain 2 meter, sedangkan kancing 8 buah. Jadi jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksinya pada kain 4.600 dan kancing 18.400. Langkah keempat, memasukkan informasi tentang harga bahan baku per unit setiap bahan baku di baris harga bahan baku per unit. Jumlah produksi barang jadi pada kain yaitu 2300.
Standar kebutuhan bahan baku per unitnya 2 meter. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi yaitu 4.600. Harga bahan baku per unitnya yaitu 40.000. Sedangkan pada kancing jumlah produksi barang jadinya yaitu 2.300. Standar kebutuhan bahan baku per unitnya itu 8. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksinya itu 18.400. Harga bahan baku per unitnya itu 1.500. Langkah kelima, total biaya bahan baku diperoleh dengan mengalihkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan harga bahan bakunya. Di sini pada kain jumlah produksi barang jadi yaitu 2.300. Standar kebutuhan bahan baku per unitnya 2, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 4.600, harga bahan baku per unitnya yaitu 40.000. Total biaya bahan baku untuk produksinya yaitu 184 juta. 184 juta ini didapat dari 40.000 dikali 4.600. Jadi hasilnya 184 juta. Sedangkan pada kancing, jumlah produksi barang jadinya 2.300. Standar kebutuhan bahan baku per unitnya itu 8. Jumlah kebutuhan bahan baku produksinya 18.400. Harga bahan baku per unitnya yaitu 1.500. Jadi total biaya bahan baku untuk produksinya yaitu 27.600. Nah, 27.600 ini dapat dari 18.400 dikali 1.500, yaitu hasilnya 27.600. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan baku. Setelah penyusunan anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi dilakukan, PT BAJ menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2008. Berikut ini disajikan kembali anggaran pemakaian bahan baku PT BAJ untuk bulan Januari 2008, yaitu jumlah produksi barang jadi pada kain adalah 2.300. Standar kebutuhan bahan baku per unit adalah 2 meter. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi adalah 4.600. Harga bahan baku per unit adalah 40.000. Total biaya bahan baku untuk produksi kain yaitu 184 juta. Sedangkan dengan jumlah produksi barang jadi pada kancing adalah 2.300. Standar kebutuhan bahan baku per unit adalah 8 buah. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi adalah 18.400. Harga bahan baku per unit 1.500. Total biaya bahan baku untuk produksi kancing yaitu Rp27.600.000. Manajemen memperkirakan harga kain untuk bulan Januari 2008. Harga kain adalah 40.000 per meter, sedangkan harga kancing diperkirakan sebesar 1.500.000 per kancing. Berikut adalah estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir untuk Januari 2008. 1 Januari, kain sama dengan 200, kancing sama dengan 400. 31, sedangkan pada 31 Januari, kain sama dengan 300, kancing sama dengan 300. Langkah pertama, membuat format anggaran pembelian bahan baku seperti gambar berikut. Langkah kedua yaitu memasukkan informasi tentang jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi barang jadi. Informasi ini diperoleh dari anggaran pemakaian bahan baku. Selanjutnya, memasukkan pula jumlah persediaan akhir bahan baku per 31 Januari 2008. Jumlah kebutuhan baku diperoleh dengan menambahkan jumlah kebutuhan baku untuk produksi dengan persediaan akhir bahan baku. Keterangan jumlah kebutuhan baku untuk produksi kain yaitu 4.600. Persediaan akhir bahan baku 300. Jumlah kebutuhan bahan baku yaitu 4.900. Sedangkan dengan jumlah kebutuhan bahan baku produksi pada kancing 18.400. Persediaan akhir bahan baku 300. Jumlah
kebutuhan bahan baku adalah 18.700. Langkah ketiga, memasukkan jumlah persediaan awal bahan baku ke dalam kolom yang telah disediakan di dalam format anggaran pembelian bahan baku. Kemudian, jumlah bahan baku yang harus diperoleh dengan mengurangkan jumlah kebutuhan bahan baku dengan persediaan awal bahan baku. Keterangan, persediaan akhir bahan baku pada kain yaitu 300, jumlah kebutuhan bahan baku 4.900, persediaan awal bahan baku 200, jumlah bahan baku yang harus dibeli 4.700. Sedangkan dengan persediaan akhir bahan baku pada kancing 300, jumlah kebutuhan bahan baku 18.700, persediaan awal bahan baku 400, jumlah bahan baku yang harus dibeli 18.300. Langkah keempat, menyelesaikan penyusunan anggaran pembelian bahan baku dengan memasukkan harga pembelian bahan baku per unit untuk kain dan kancing ke dalam format anggaran pembelian bahan baku dan menghitung total jumlah biaya pembelian bahan baku. Total biaya pembelian bahan baku diperoleh dengan mengalihkan jumlah bahan baku yang harus dibeli dengan bahan baku per unitnya. Keterangan, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi pada kain yaitu 4.600, persediaan akhir bahan baku 300, jumlah kebutuhan bahan baku 4.900, persediaan awal bahan baku 200, jumlah bahan baku yang harus dibeli 4.700, harga bahan baku per unit 40.000. Total biaya pembelian bahan baku pada kain yaitu 180 juta. Sedangkan dengan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kancing yaitu 18.400, persediaan awal bahan baku 300, jumlah kebutuhan bahan baku 18.700, persediaan awal bahan baku adalah 400, jumlah bahan baku yang harus dibeli adalah 18.300, harga bahan baku per unit adalah 1.500, total biaya pembelian bahan baku pada kancing yaitu 27.450.000 rupiah. Anggaran tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk penyusunan anggaran kerja langsung. Kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa. 2. Jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi. Ketiga, jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang jadi. Keempat, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Contoh, PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja untuk bulan Januari 2008. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja tersebut. Berikut anggaran produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008 yaitu penjualan unit 2.000 ditambah persediaan akhir barang jadi 500, jumlah barang jadi yang dibutuhkan adalah 2.500 dikurangi persediaan awal barang jadi 200, jumlah barang jadi yang akan diproduksi adalah 2.300. Produksi kemeja CS76 dilakukan oleh 2 departemen, yaitu pertama, Departemen Penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit 1 kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitannya per jamnya sebesar 6.000. Yang kedua, Departemen Pengemasan. Diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas 1 baju pria. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya adalah sebesar 4.800. Penyelesaian. Langkah pertama, menyusun format anggaran tenaga kerja langsung PT BAJ untuk bulan Januari 2008. Berikut formatnya.
Langkah kedua, memasukkan barang jadi yang akan diproduksi ke dalam anggaran tenaga kerja langsung di dua departemen yang ada. Informasi jumlah produksi diperoleh dari anggaran PT BAJ untuk bulan Januari 2008. Departemen penjahitan jumlah produksi 2.300, sedangkan departemen pengemasan jumlah produksinya 2.300. Langkah ketiga, memasukkan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan upah tenaga kerja langsung per jam untuk setiap departemen. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan ulang standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan upah per jam untuk departemen penjahitan dan pengemasan. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung departemen penjahitan yaitu 6 menit sama dengan 0,1 jam. Upah per jamnya yaitu 6.000. Sedangkan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung departemen pengemasan yaitu 3 menit sama dengan 0,05 jam. Upah per jamnya yaitu 4.800. Departemen penjahitan jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,1 jam, upah per jamnya yaitu 6.000. Sedangkan departemen pengemasan jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 0,05 jam, upah per jamnya yaitu 4.800. Langkah keempat, departemen penjahitan yaitu jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,3 jam, jumlah jam tenaga kerja langsung 230 jam, upah per jam yaitu 6.000. Sedangkan dengan departemen pengemasan jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,05 jam, jumlah jam tenaga kerja langsung yaitu 115 jam, upah per jamnya yaitu 4.800. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi diperoleh dengan mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Berikut ini adalah total jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi kemeja C576 di Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Departemen Penjahitan yaitu 2.300 dikali 0,1 jam yaitu 230 jam. Departemen Pengemasan 2.300 dikali 0,05 jam sama dengan 115 jam. Langkah kelima, Departemen Penjahitan jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,1 jam, jumlah jam tenaga kerja langsung 230 jam, upah per jam 6.000. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan yaitu 1.380. Sedangkan dengan Departemen Pengemasan jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung yaitu 0,05 jam, jumlah tenaga kerja langsung 115 jam, upah per jam yaitu 4.800. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan yaitu 552.000. Biaya tenaga kerja langsung diperoleh dengan mengalihkan jumlah jam tenaga kerja langsung dengan upah per jamnya. Departemen Penjahitan yaitu 230 jam dikali 6.000 per jam sama dengan 1.380.000. Departemen Pengemasan 117 jam dikali 4.800 jam sama dengan 552.000. Langkah keenam, terakhir, menambahkan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan untuk memperoleh biaya tenaga kerja langsung PT BAJ untuk bulan Januari 2008. Departemen Penjahitan
yaitu jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam kerja langsung 0,1 jam, jumlah jam tenaga kerja langsung 230 jam, upah per jamnya yaitu 6.000, anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan yaitu 1.380. Departemen Pengemasan, jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung 0,05 jam, jumlah jam tenaga kerja langsung 115 jam, upah per jam 4.800 rupiah. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pengemasan yaitu 552.000. Jadi, total biaya tenaga kerja langsung PT BAJ untuk bulan Januari adalah 1.380 ditambah 1 juta. Jadi total biaya tenaga kerja langsung PT BAJ untuk bulan Januari adalah 1.932.000. Dapatnya 1.932.000 ini dari 1.380 ditambah 552.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran biaya overhead produksi. Apa itu biaya overhead produksi? Biaya overhead produksi atau factory overhead atau disingkat dengan FOH adalah seluruh biaya yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan produksi barang dan jasa. Yang termasuk dalam biaya overhead produksi adalah biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, honor petugas pengawas, biaya listrik, biaya utilitas, dan lain-lain. Berdasarkan perilaku biaya overhead produksi dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok biaya, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Berikut ini adalah contoh dari anggaran biaya overhead produksi. PT Abadi Jaya hendak menyusun anggaran biaya overhead produksi untuk bulan Januari 2008. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran biaya overhead produksi tersebut. Anggaran produksi kinerja C576 untuk bulan Januari 2008 adalah sebagai berikut. Produksi kemeja CS76 dilakukan oleh 2 departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Departemen Penjahitan membutuhkan waktu untuk menjahit 1 kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar Rp6.000. Untuk Departemen Pengemasan diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas 1 baju pria. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar Rp4.800. Biaya gaji pengawas tetap sebesar Rp4 juta per bulannya. Biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 2 juta per bulan. Biaya variabel perawatan mesin untuk 2 departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan, sebesar 1 juta per jam. Biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar Rp6 juta per bulan. Biaya listrik variabel pemakaian mesin sebesar Rp3.000 per jam. Biaya listrik Rp4 juta. Proporsi 60% dan 40% untuk 2 departemen, berarti 60% untuk Departemen Penjahitan, 40% untuk Departemen Pengemasan. Biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar Rp5 juta per bulan. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah penyusunan anggaran biaya overhead produksi.
Langkah pertama yaitu membuat format anggaran untuk biaya overhead. Seperti tabel yang di samping. Yang langkah kedua yaitu mengalokasikan biaya gaji pengawas produksi secara merata untuk Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Biaya gaji dibebankan ke Departemen A dan B sebesar masing-masing 2 juta per departemen. Langkah ketiga yaitu mengalokasikan biaya perawatan mesin ke Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan berdasarkan jumlah mesin yang ada di setiap departemen. Jadi jumlah mesin Departemen Penjahitan 5 per 20. 20 itu dapat dari jumlah total mesin yang ada di 2 departemen. Alokasi untuk Departemen Penjahitan 5 per 20 dikali 2 juta rupiah. 2 juta rupiah itu dapat dari biaya FOH tetap per departemen tuh. Jadi alokasi untuk Departemen Penjahitan sebesar Rp500.000. Alokasi untuk Departemen Pengemasan sebesar Rp1.500.000. Kemudian hitung biaya variabel perawatan mesin untuk kedua departemen. Biaya perawatan variabel untuk Departemen Penjahitan Rp1.000 dikali 1.500 sama dengan 1.500.000. Untuk Departemen Pengemasan Rp1.000 dikali 2.000 sama dengan 2 juta rupiah. Langkah keempat yaitu mengalokasikan biaya sewa pabrik tetap ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan berdasarkan luas setiap departemen. Alokasi untuk Departemen Penjahitan luasnya itu 1.000 dibagi 3.000. 3.000 itu total dari 2 departemen, 1.000 ditambah 2.000 dikali 6 juta, dapatnya 2 juta rupiah. Untuk Departemen Pengemasan luas pabrik per departemennya itu 2.000 dibagi 3.000 dikali 6 juta, dapatnya 4 juta rupiah. Langkah kelima yaitu mengalokasikan biaya listrik ke Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Alokasi untuk Departemen Penjahitan 60% menyusun anggaran biaya produksi untuk bulan Januari 2008. Berikut ini disajikan kembali anggaran produksi PT Berkah Abadi Jaya untuk bulan Januari 2008. Berikut ini disajikan kembali anggaran produksi PT Berkah Abadi Jaya untuk bulan yang Januari 2008 yang telah disusun sebelumnya. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan anggaran biaya produksi. Langkah pertama, membuat format anggaran biaya produksi. Yang kedua, memasukkan biaya pemakaian bahan baku di bulan Januari 2008 untuk setiap jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi barang jadi. Kemudian jumlah keseluruhan biaya pemakaian bahan baku untuk PT Berkah Abadi Jaya. Bahan bakunya adalah kain dan kancing. Angka yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi diambil dari anggaran pemakaian bahan baku yang telah disusun sebelumnya. Langkah ketiga, memasukkan biaya tenaga kerja langsung di bulan Januari 2008 untuk setiap departemen produksi yang ada di perusahaan. Kemudian menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja langsung di seluruh departemen produksi yang ada di perusahaan. Untuk PT Berkah Abadi Jaya, departemen produksi yang ada adalah Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Angka yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi diambil dari anggaran biaya tenaga kerja langsung yang telah disusun sebelumnya tadi. Langkah keempat
yaitu memasukkan biaya overhead produksi PT Berkah Abadi Jaya untuk bulan Januari 2008. Angka yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya produksi diambil dari anggaran biaya overhead produksi yang telah disusun sebelumnya. Yang tadi, yang langkah kelima, menyelesaikan penyusunan anggaran biaya produksi dengan menjumlahkan subtotal biaya pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Nah, ini adalah hasil akhir dari penyusunan biaya anggaran biaya produksi. Seperti tabel yang di samping. Hasilnya harga pokok produksinya itu setelah anggaran biaya produksi disusun, harga pokok untuk memproduksi setiap unit produk atau harga pokok produksinya (HPP-nya) dapat ditentukan dengan membagi total produksi dengan jumlah produksi yang dianggarkan. Jadi untuk PT Berkah Abadi Jaya, total biaya produksinya adalah sebesar Rp247.922.000 dan jumlah produksi yang dianggarkan adalah 2.300 unit. Jadi harga pokok produksi setiap unit produksi adalah Rp247.922.000 dibagi 2.300 unit. Dapatnya sebesar Rp107.792.017 per unit. Kesimpulannya, yaitu penyusunan anggaran biaya produksi merupakan kegiatan utama perusahaan manufaktur setiap tahunnya. Anggaran produksi setiap periode menentukan jumlah persediaan barang jadi yang akan diproduksi. Jumlah persediaan barang jadi yang akan diproduksi. Penyusunan anggaran biaya produksi ini disusun untuk mengetahui biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan kami dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.